Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ya boleh. masih berkaitan dengan khurafat. Jadi tentang salah satu seorang ustadz yang Kang Mahesa pernah stage videonya, yang tentang hikayat Nabi Musa menampar malaikat maut. Katanya dalam Sahih Bukhari kan beliau kan beliau ya di akhir PT-nya itu menyebutkan masih percaya dengan video seperti ini. Setelah saya ikuti beliau, ternyata ya memang beliau tuh banyak memalsukan, ya menyatakan kepalsuan hadis dalam beberapa kutubus sitah, termasuk dalam Sahih Bukhari. Terindikasi Syiah. Dia terindikasi Syiah. Iya, kalau emang kalau dilihat memang terindikasi Syiah. Kemudian ini ingin bertanya tentang masalah akidah Quraniyun. Anda tahu akidah Quraniyun itu yang mana? Akidah yang termasuk Imam Abu Hanifah, jadi lebih ke Al-Quran daripada hadis gitu. Sehingga Imam Abu Hanifah mencetuskan ratusan fatwa fikih itu hanya menggunakan 17 hadis sahih sesuai standar sahihnya Imam Abu Hanifah. Apa hubungannya dengan khurafat gitu? Enggak, jadi maksudnya masalah hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, tentang Buraq, nah termasuk dalam Sahih Bukhari Muslim tentang itu pun ya beliau tidak nyatakan itu, beliau nyatakan itu sebagai hadis maudhu. Dan memang sudah ada yang mana, Mang? apanya hadisnya? Yang mana yang dianggap maudhu oleh Imam Abu Hanifah itu yang mana? Enggak, bukan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Ustadz yang Kang Mahesa stage videonya itu. Lah, nggak usah ditanggapi. Orang-orang begitu ngapain ditanggapi, serius? Jadi orang Syiah itu begini ya, karena kita sering berdialog dengan Syiah, bahkan kali pertama setelah jadi saya jelasin dulu, runtutan saya main TikTok itu awalnya debat antar agama, ada apologet. Nah, debat antar agama itu banyak orang Syiah yang ikut nimbrung di situ. Nah, pada akhirnya kita masuk kepada pembahasan Sunni Syiah. Mereka itu di banyak masalah itu memang rasional, saya akui ya. Iya. Orang-orang Syiah itu termasuk kenapa di VT yang tadi ditanyakan itu kan karena menurut orang itu, menurut orang Syiah itu orangnya banyak rasional. Tafkir Selalu menolak halu memang. Rata-rata yang sering saya temuin itu orangnya memang rasional. Cuma makanya saya menampar mereka itu cuma dengan satu keterangan. Termasuk dalam hal ini pernah saya tanyakan langsung sama si Kori. Tahu kan si Kori? Ya, kemarin saja. Ya. Ya, Kori Plongo lah. Biar jangan salah paham ini ya, Kori Plongo lah. Ya. Itu kan yang saya pernah persoalkan adalah kepercayaan dia meyakini Imam Mahdi itu sudah muncul. Nah, orang Syiah itu siapa Lita? Orang Syiah itu di banyak masalah dia rasional, tapi di sesuatu yang dia yakini itu halunya parah ya. Yaitu berkaitan dengan Imam Mahdi sudah muncul. Nah, kita makan ya. Seperti misalnya tentang kisah karomah itu kan tidak bersifat saklek. Yang kita yakini di Sunni maka yang harus kita yakini adalah keberadaan karomah kan. Tapi untuk sebuah ceritanya kan kita tidak dibebani kewajiban untuk mempercayai itu karomah. Contoh misalnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang. Tentang kisahnya kan kita boleh tidak percaya gitu. Yang diwajibkan adalah di Sunni itu tentang adanya karomah dan adanya wali. Nah, tapi Syiah punya keyakinan, bagi mereka ketika itu tidak diyakini itu bisa rusak iman. Nah, kalau kita kan tidak percaya suatu kisah kan nggak jadi rusak gitu. Tapi Syiah punya sesuatu yang prinsipil bagi mereka, tapi itu halu parah tentang kemunculan Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi muncul katanya di abad ketiga. Wah, ini kan ngawur. Makanya sering kita dialog dengan Syiah itu. Terus Imam Mahdinya sekarang di mana? Ya Mas tuh mati belum? Ya belum. Oh, berarti taklif dong. Ya, berarti taklif dong. Nah, berarti selama ribuan tahun Imam Mahdi nyumput, Mastur tidak menjalankan syariat Allah dong. Kan sering kita dialognya begitu. Loh, katanya beliau imam. Loh, kalau tidak mimpin, imam tidak mimpin kan dosa. Nah, sering kita sampaikan seperti itu. Itu halu parah ada orang meyakini Imam Mahdi sudah muncul, tapi Mastur, bahasa mereka Mastur, saya bahasanya ngumpet. Iya. Itu kan halu parah itu. Dan bagi mereka itu sebuah keyakinan yang kalau tidak mempercayai bisa kafir itu bagi mereka. Nah, kalau kita di banyak hal itu tidak sampai jadi dasar akidah kita mah. Contohnya apa ya? Ya contoh tadi lah tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati. Mau orang nggak percaya juga nggak masalah, nggak jadi kufur. Karena yang kita tolak adalah ceritanya, bukan keberadaan karomah gitu loh.
Sampai terjalani menghidupin jago. Ya, itu kan termasuk banyak yang menyerang Kang Mahesa tuh, mereka menyatakan Kang Mahesa tidak percaya karomah. Itu kesalahan mereka gulatnya. Terus ini ya maksudnya cukup kaget juga gitu dengan hadirnya beliau ini Ibnu Syihab. Kan kalau waktu itu saya pernah naik di PT Kang Mahesa itu, saya menanyakan tentang hadis yang diserang oleh orang-orang Wahabi, Imam Nawawi dalam Madarijus Su'ud, hadis tentang keutamaan Maulid. Nah ini juga waktu itu Kang Mahesa menyatakan pernah ada periwayatannya ditemukan di Imam Ad-Dhahabi. Cuman ketika saya Imam Ad-Dhahabi kan, nah cuman ketika saya lacak lagi, nanti Imam Ad-Dhahabi pun ya melemahkan, mendhaifkan itu. Lah kan sudah saya terangi konteks fadhilul ini mau ngebahas amalia apa ngebahas ilmu hadis? Ya enggak maksudnya enggak jawaban Kang Mahesa itu. Iya lanjut. Iya kan dhaif. Ad-Dhahabi itu mendhaif, menerima hadis itu sebagai hadis dhaif. Nah, kalau kita bicara hadis tuh, nah kalau kita dari sudut pandang ilmu hadis, misalnya mustalah hadis selesai dhaif, lagian siapa yang mensohihkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berbicara konteks amalia tentang maulidan, lah ya wong fadhilul amal enggak harus hadis sahih, cuma untuk motivasi tuh. Saya gagal pahamnya di sini berarti. Itu kan Kang Mahesa bilangnya periwayatannya ada dari Imam Ad-Dhahabi. Saya kira periwayatan sahih gitu. Iya. Ya, artinya mengakui keberadaan hadis itu walau dhaif. Lah itu kan konteksnya fadhilul amal. Ya enggak perlu hadis. Bahkan untuk mencintai negeri misalnya menggunakan ibarat hubbul watan minal iman. Lah masa misalnya kata-kata segitu aja boleh kita pakai, kecuali ucap hadis sahih, hadis dhaif dipakai untuk keyakinan. Nah itu baru tidak boleh. Lah cuma untuk maulidan doang, lagian orang enggak maulidan juga enggak kita bid'ah-bid'ahin. Iya gitu, jadi waktu itu kan ya kita sebagai santri lah kagetnya gitu ada ya Imam Nawawi serang gitu dengan hadis semacam itu. Nah kemudian sekarang kagetnya itu yaitu Bukhari Muslim gitu yang diserang, maksudnya bukan diserang, dikritik Bukhari Muslim sampai beberapa hadis di Bukhari Muslim ya dimaudukan gitu. Tapi guru beliau yaitu Profesor Dr. Alwi itu ya memang ulama muhaddisin Yaman, memang ahli sunnah itu. Gini aja, karena persoalannya kalau saya emang gak terlalu tertarik membahas seperti itu ya. Makanya kemarin waktu ditanyain tentang Madarijus Su'ud, saya ngomong stop. Nah inilah, mohon maaf ya, memang santri ini menganggap obrolan di dalam konteks mudzakarah itu disamakan dengan konteks berbicara di publik. Kita makan sudah membaca, nanti Syekh Nawawi babak belur ini, nanti diserah. Saya hanya ingin gak mau, maka saya bilang, stop. Karena saya tahu konsekuensinya ngomongin ini, nanti Syekh Nawawi yang akan dibully gitu loh. Waktu itu masalah apa? Masalah laulaka, masalah manadzoma. Saya bilang nggak tahu. Lalu mamang santri waktu itu sempat ngehantam adik ipar saya. Nah awalnya waktu itu saya hampir kendor itu ngebahas di Tangerang itu. Gara-gara nyerang adik ipar saya membabi buta lagi. Saya bilang, saya ingin agar Syekh Nawawi tidak dilibatkan. Jangan sampai orang-orang krocok-krocok kelasnya LC Wahabi gitu loh membuli Syekh Nawawi. Karena mereka nggak tahu kalau ya maaf ya mamang santri ini nggak ngebiar di media sosial. Dari mana mereka tahunya? Coba. Nah kita mah sudah pikiran kita sudah ke sono. Ini mereka masih ngomong. Makanya kan saya sering kalau dibahas itu kalau ditanya, udah tahu gitu. Ya, karena sebenarnya di balik kata nggak tahu itu ada yang ingin saya lindungi gitu. Gitu memang. Iya, nah. Nah, coba jengkala santri kok komentari Syekh Nawawi, bating. Kenapa? Itu kan diskusi ilmiah, Maesa. Iya, tapi saya orang Tanara. Orang Tanara itu ya sedikit baper, wajar gitu loh. Sedikit kalau melibatkan Syekh Nawawi. Ya iya, terus saya ngeladenin, mohon maaf, saya mau ngeladenin santri Tangerang itu, maaf. Ini menutupi marwah nih ya. Santri Tangerang paham ya maksudnya? Ya ngapain saya ngeladenin orang-orang gak jelas sih? Ngeladenin saya berjangka tahu. Iya. Jadi saya itu masalahnya gini, Mang Muzaki. Saya kalau udah ngegas itu nggak bisa direm. Ya makanya sering saya sampaikan ya. Sampai saya pura-pura nggak ngerti bahasa Sunda itu demi melindungi satu orang. Iya. Dan malah muhibinnya ngelunjak ke saya. Tuh, saya mah bukan murid. Akhirnya kan, saya mah bukan muridnya gitu loh. Saya tidak dibebani kewajiban menjaga marwah beliau itu seperti saya menjaga marwah guru saya kan. Dikasih hati mintanya. Ya iya mereka yang songong, Mas. Gitu. Nah, pada sama tentang laulaka sekarang. Padahal di laulaka tentang Nur Muhammad itu saya punya data khusus yang diteliti oleh Ki Idrus Romli loh. Satu file banyak itu. Bukan beberapa file itu kumpulan tentang Nur Muhammad dari beberapa kitab itu saya sudah punya. Tinggal saya baca doang. Artinya
ngejawabin mereka gampang gitu. Saya kan biasanya live pakai 2 HP. Ini aja rusak satu lagi 2 hari ini ya. Itu saya tinggal buka doang handphone. Tapi ya buat apa ngebahas Nur Muhammad? Apa pentingnya apa di medsos begini ngebahas Nur Muhammad? Apa pentingnya apa? Nanti akan jadi peluang. Halo, sampai di mana tadi kepotong ada telepon Mas? Oke, Nur Muhammad bisa saja membodoh kita untuk Ya, tentang Nur Muhammad. Apa pembahasan Nur Muhammad dari kiai-kiai santri yang di medsos nih ya? Saya nggak ngomong di pengajian. Yang di medsos itu hanya akan menguntungkan haluer-haluer yang berbicara hal yang sama. Sekarang gini, sampean umur berapa Mang Muzaki? 25. Oh, tapi sudah tahu tidak bahwa di Banten aja itu banyak padepokan-padepokan yang mengatasnamakan makrifat hakikat yang jauh dari nilai-nilai syariat? Tahu tidak? Di Banten banyak padepokan itu. Sampai tahu belum? Tahu. Bahkan Pernah ikut-ikutan? Ya, pernah ikut kajian pasaran di Banten. Oh, bahkan kalau kita lihat di TikTok aja itu kan banyak ya. Nah, pembahasan seperti itu dari kitab, ibarat-ibarat didengerin mereka. Aduh. Makanya Nur Muhammad, segala ngerti wis Nur Muhammad. Padahal kita punya 8 referensi itu, 8 hadis. Itu ada yang komen Nur Muhammad sedikit, gak ada bahasa. Padahal di data kita itu ada 8 hadis itu tentang Nur Muhammad itu. Ya. Nah, Nur itu bukan tentang Nur Muhammad itu bukan diarti cahaya begini, bukan. Tapi ya sudahlah. Saya bilang, nggak ngerti Nur Muhammad, taunya Nur tetangga saya. Nur yang janda itu anak 1. Iya, kalau Nur janda beranak 1 ya tahu. Nah terus itu gimana Kang Mesa tentang yang masih yang tadi? Jadi saya kan diskusi juga saya di WhatsApp tentang Ibnu Syihab ini. Kenapa beliau memaudukan hadis-hadis itu? Ya termasuk hadis tentang bid'ah, beliau memaudukan itu bersama guru-gurunya karena ya alasannya ingin menjauhi agar umat Islam ini ya tidak terkesannya isinya hanya perdebatan gitu. Dan termasuk ya, kisah Mi'raj pun buruk, beliau lebih ke khurafat. Kita rugi nangkepin Ibnu Syihab itu. Ya dia siapa lagi ya? Rugi nih saking bahasnya. Makanya waktu nanggepi satu video aja ada yang komen, akhirnya ditanggepi, langsung saya sadar, sialan gua masuk jebakan. Ya benar, sialan gua masuk jebakan. Akhirnya kedua ketiga enggak saya tanggepin, udah males. Berarti beliau ini memang sunni namun terindikasi Syiah gitu ya? Wallahu a'lam, kan saya cuma ngomongnya terindikasi. Kalau sunni juga saya belum percaya juga. Tapi kalau maksudnya ya beliau ini kalau ditanya ya akidahnya Asy'ari, mazhab Syafi'i. Atau semua Syiah ya begitu di Indonesia mah. Si nahnu sikori. Itu dia ngomong NU, dia ngaku NU, bisa NU duluan, bahkan Aswaja TV namanya juga, Aswaja. Tapi punya keyakinan yang sama-sama prinsipil di dalam Syiah gitu Mang Muzaki. Artinya kalau keyakinannya misalnya, mohon maaf saya kan punya keyakinan yang sama ya dengan Mu'tazilah, walau analisa kami beda ya tasawurnya. Tapi bukan di wilayah yang prinsipil, masalah apa kesurupan gitu loh. Iya. Sikori mah punya keyakinan yang sama dengan Syiah di wilayah yang prinsipil. Nah, itu kan parah. Gitu Mang Muzaki. Makanya saya mah ya lebih senang ngebahas khurafat. Ya memang bidangnya di situ gitu loh. Yang saya teliti ya tentang khurafat gitu. Makanya kalau nanya akidah, fikih, nggak pede saya mah Mang Muzaki. Memang kalau mau yasarin kalau tergantung sesuai. Minder. Lawang ngaji kita paling gedenya aja baru tahu Syekh Fatul Mu'in Iqna asbah bolong-bolongan. Jadi ngomong fikih di medsos itu ngeri-ngeri sedap. Nah saya sadar kelemahan saya di fikih, maka saya nggak ngebahas fikih di medsos karena itu akan menciptakan orang berpeluang menyerang saya. Terus apa lagi? Satu lagi saya lupa yang mau tanyakan tuh. Insyaallah. Apa itu? Makanya banyak tuh santri-santri yang nanya masalah wali hakim lah yang ditanyain, masalah Jumat.
Nggak tahu, nggak tahu. Waalaikumsalam Ahmad. Monggo yang mau ngobrol tuh, mumpung Anda mau Muzaki tuh. Sampai dari mana Mang Muzaki? Dari Bandung. Saya dulu, Bandung. ya, saya dulu ke Pandeglang, saya ke Banten dulu pasaran tuh. Makanya saya waktu itu pernah bertanya tentang masalah kontrik itu. Ke Abuya. Bukan, bukan. Kabuya, oh bukan. Bukan, Pandeglang daerah lupa lagi saya. Itu pasaran pertama pasaran kita paling banyak pertama di Indonesia. Cuman ya itu terakhirnya kita dijajahin itu waktu itu ya kita belum tahu, kita telan mentah-mentah aja apapun yang dimasukkan. Saya waktu zaman belajarnya begitu-begituan, cuma nggak mau makan gotri doang. Kalau gabah, kacang hijau, pisang, apalagi susu, wah. Kalau itu mah sampai praktek ya, sampai kita yang ngisi orang. Bahkan kemarin ilmu saya ada yang nyuri. Jadi saya buku bawa, saya mau ngetik buku, referensinya kan dari buku Halu itu gitu loh. Terus dipakai, ada yang pakai, jadi saya bawa, ditaruh di suatu tempat karena saya muter-muter. Itu buku ada yang mempraktekkan beberapa keilmuan. Anjir. Ya bagi orang Halu buktinya tanpa ijazah itu dipraktekkan. Iya katanya. Itu kan mereka bilang kalau tanpa ijazah bisa gila ya. Kita bilang. Nah, jadi Imam Muzaki yang gila itu mau izin mau nggak izin, kalau dia terlalu terobsesi itu berpotensi gila. Yang membuat gila intinya obsesi. Intinya obsesi banyak. Justru yang gila-gila tuh banyak yang ada gulunya. Di sini banyak yang gila-gila itu. Umuran saya tuh ada teman saya aja 2, yang satu masih hidup, senior itu, bukan teman lagi itu senior. Baca Fathul Mu'in tuh kayak baca koran, terus alimnya alim beneran udah. Waktu zaman di pondoknya, itu masih di pondok ya. Waktu itu dia bercerai dengan istrinya, pengantin baru. Bercerai dengan istrinya, dia frustasi, pendekatannya jarak keliling. Lalu saya datang silaturahmi. Saya bilang, Mang, udah hentikan ini sebelum terlambat. Mang Acip, namanya Acip juga. Apa jawabnya? Saya masih ingat itu. Ngobrol 4 mata ya, konteksnya nasihat bukan kritik, jadi 4 mata. Apa jawabnya? Wisi Sep, kamu ngaji, saya ngaji. Waduh, lepak jidat saya. Jawabnya kamu ngaji, saya ngaji. Artinya tonton aja sampai sekarang. Sekarang udah telanjang di jalan. Saya pernah ada teman salah satu pondok, dia puasa 40 hari, dia puasa muti, terus nggak berbicara juga. Di hari ke-39, syarat dari gurunya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh berbicara. Di hari ke-39, dia antara sadar dan tidak, ya mungkin itu dalam posisi sekarang saking laparnya, mungkin sehingga halus. Nah, dia katanya dia pernah ditanya sama gurunya dan entah Rijalul Ghaib entah apalah, akhirnya dia berbicara. Akhirnya dia gila katanya, dia mungkin bukan karena itu, karena terlalu terobsesi, terus terlalu terobsesi dan terlalu mempercayai apa yang dia lihat. Artinya ketika dia ngajak ngobrol, itu dia sudah gila sebenarnya. Jadi bahasanya itu bukan di hari ke-39 terus dia bicara jadi gila. Itu sebenarnya dia bicara itu karena gila, udah ngeblank. Dia nggak bisa ngontrol dirinya. Udah ngeblank. Dia terlalu mempercayai apa yang dia lihat. Padahal halusinasi. Banyak Imam Muzaki banyak, jumlahnya udah nggak bisa dihitung jari, skala kabupaten aja ya. Itu nggak bisa dihitung. Jumlahnya bukan ratusan, lebih dari 100 kayaknya. Kabupaten Serang aja kalau bicara. Teman saya mondok 8 orang Imam Muzaki. Satu kampung ini 2 orang. Jadi teman saya mondok, sealumni saya yang saya kenal itu 8 orang, totalnya 8 orang. Murid saya sampai sekarang masih ada. Jadi saya punya murid 1 orang, 2 sih jujur. Tapi yang 1 masih keluarga, maka nggak saya hitung ya. Ini ada 1 orang asli murid saya Imam Muzaki. Cuma setelah saya nggak ngajar dia datang ke Kiai Ormas Ijo, yang katanya mursyid. Sekarang masih ngeblank. Sampai sekarang Imam Muzaki di kampung saya sendiri. Rumahnya begini dengan saya nih. Sampai orang tuanya aja dihajar. Jadi kalau dia lagi ngamuk, ya pasti nyarinya saya orang kampung. Karena dia nggak bisa ngamuk cuma di depan saya. Kenapa? Dia dicekoki kemuliaan guru,
keistimewaan guru, bahwa apapun yang diomongan guru itu adalah kebenaran mutlak, otomatis kan saya yang gurunya dia ke bawah. Jadi doktrin si yang katanya si Mursyid ini terlalu. Mantan pengusaha, bayangin Mang Muzaki, dia mantan pengusaha, bangkrut, terjun di dunia toriko, kata dia. Lalu sekarang dia mendeklarasikan diri sebagai mursyid. Lah ngeblank, murid-muridnya ustaz-ustaz, dalam hati aja ustaz melongo. Kok bisa-bisanya mereka ditarbiyah oleh orang bodoh? Itulah yang jadi bahan gorengan tasawuf bikin gila tuh, yaitu kemuliaan tasawuf. Alasannya apa? Alasannya apa, Mang Ucek? Oh, ini mah bukan tentang fikih, bukan tentang konsep akidah, tapi tentang tazkiyatun nafas, tentang pengalaman spiritual. Orang awam, orang bodoh bisa jadi lebih profesional, lebih bisa membimbing kami, katanya. Itu satu ustadz yang jadi murid. Nampak jidat saya, wis. Parah. Pada terobsesi, pengen jadi wali kan. Termasuk gak ketika seseorang nyari 40 hari sampai ya makan sedikit, makan gak minum, puasa itu kan ya karena saking laparnya mungkin halusinasi, dan mungkin yang mereka sebut dengan mukasyafah, mereka melihat ini. Tapi ini gini, Mang Muzaki. Tapi ini tergantung faktor eksternal, faktor dari luar berupa pemahaman ajaran atau sugesti. Kalau enggak, buktinya di Buya Mufasir gak ada kasus. Padahal Buya Mufasir itu ekstrim loh, baru masuk aja 11 hari. Puasa hanya minum air. Dulu saya nggak ngerti itu, sekarang saya ngerti karena saya melakukan pendalaman itu selama 2 bulan di sana. Oh, ternyata ini. Jadi orang yang tadinya pemabuk, apa itu sampai muntah-muntah itu batal lagi di hari ke-5, ke-7, ke-9. Jadi mulai lagi. Akhirnya saya paham. Jadi benar-benar lahir batin itu benar-benar diriadoi, benar-benar dikuras gitu. Sampai ada tetangga kampung benar-benar muntah-muntah itu. Sampai berkali-kali baru lolos 11 hari. Tapi Bu, ya kan di sana kan enggak, bahkan si murid itu enggak diajak komunikasi. Mbak, saya mau di sini. Oh ya silahkan. Wis enggak manyanyong enggak. Apa yang penting intinya amaliyahnya. Enggak dikecekokin ini itu dulu. Sekarang orang ngamal belum, bumbu aja. Ngamal belum, tapi dicekokin. Wih, nanti kalau terjadi kasyaf, bahasanya nanti kalau terjadi kasyaf. Nah ini bagi pikiran bawah sadar ini akan menjadi sebuah perintah secara tekstual. Ketika seorang guru ngomong, nanti kalau di hari sekian kamu melihat ini, nanti kalau secara teks kan katanya kalau nanti di hari ke-7, kalau nanti itu pikiran bawah sadar itu akan menangkap sebagai sebuah perintah. Maka banyak orang ngeblank. Terus saya Kang Mesa yang saya tanyakan tuh tentang kehadiran Kang Mesa gitu yang tentang masalah kesurupan itu dimasuki jin. Apakah sebelum Kang Mesa tuh ada ulama yang menyuarakannya? Ada. Dari kalangan Sunni aja ada 3 nama. Ada. Sudah. Di Indonesia Di Indonesia belum. Saya belum lihat. Tapi kenapa saya berani ekstrim membongkar masalah itu? Satu, perkawisnya, wakilnya, realitanya ada. Jadi ini bukan pembahasan atau penelitian nasab, bukan penelitian tentang hukum misalnya seorang kiai kalau mau menghukumi tentang hukum alkohol. Kan si kiai ini kalau pengen tahqiq biar menempatkan hukum pasti kan harus berangkat dari mulai penelitian ilmiah dulu, sains dulu ya, bahannya apa, kan baru bisa dijatuhin. Iya gak? Kalau berbicara hukum alkohol, ketika ingin kita dapat hukum yang pasti tentang alkohol ini najis atau tidak najis, yang dilakukan apa kiai? Itu kan mengecek bahannya. Ya. Anda bisa lihat kata laporan doang, pasti dicek kan menurut ilmuwan, menurut pakar. Nah setelah dapat keterangan dari pakar baru kan bisa dijatuhi hukuman najis atau tidak najisnya. Dan najisnya dan kedudukan haramnya alkohol dalam konteks apa? Yang pertama, najis tidak najis, haram tidak haram memakai alkohol. Ini kan harus penelitiannya mendalam. Tapi barangnya ada gitu loh. Ya, barangnya ada. Ya sama kan kayak kesurupan. Kenapa saya berani ekstrim? Ya wong sayanya pernah jadi peruqyah, tukang ngobatin kesurupan. Jadi Muzaki mau tidak mau, walau saya tidak ingin meneliti persoalan ini, saya dihadapkan dan saya harus mencari tahu kebenaran gitu. Mang Muzaki,
Ya. Kalau di total ya, kalau di total, saya tidak berani memastikan angka pasti kasus kesurupan yang saya tangani. Tapi yang saya berani pastikan adalah, ya Pak, lebih dari 100. Angkanya saja nggak bisa dilihat, tapi kalau 100 lebih 4 tahun. Bahkan dalam salah satu kejadian karyawan itu pernah saya menangani 20 orang sekaligus. Nah, ini kan rangkaian pengalaman ini kan akhirnya terkumpul menjadi sebuah kesimpulan. Saya tidak mutlak membaca kaul ini enggak gitu loh. Lah yang kenyataannya gimana? Wakilnya realitanya kesurupan itu yang mendekati antara dua teori ini, ya nyatanya teori yang menyebut itu kan jin. Ya gimana saya masa membohongi keilmuan saya? Ya, ya. Ya maksudnya bukan juga tercengang itu ya karena memang baru Kang Mahesa yang menyuarakannya gitu. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia, kalau di Indonesia. Sebelumnya kan belum ada. Termasuk ya, saya dulu Kang Mahesa dulu ketika saya awal-awal mondok, saya pernah di Rukiah tidak ada reaksi apa-apa gitu. Tidak ada reaksi apa-apa awal-awal mondok. Ketika mondok sudah agak lama, saya mengamalkan aurat-aurat, ijazah. Di situ saya mungkin ini menjadi sebuah keyakinan kalau saya itu punya khodam macan dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya di Rukiah tuh seakan-akan badan tuh gitu bergerak sebenarnya. Betul. Itu faktor internal namanya. Itu faktor internal. Tapi ketika sampean di ruqyah ada rasa getaran, itu faktor internal. Walau awalnya tetap eksternal itu karena pemahaman, cerita-cerita dongeng berkaitan wirid ini nanti ada khodamnya. Itu kan menjadi apa? Menjadi perintah di pikiran itu. Iya. Dari sugesti ya, termasuk orang-orang ya semuanya disugesti dulu. Sugesti kan. Lor, ketika orang membaca niat isun amatek atiku macan putih, dia sedang memerintahkan dirinya untuk jadi macan. Itu sederhana itu. Niat isun amatek atiku macan putih. Nah itu kan self hipnosis. Bahasa lainnya menghipnosis diri sendiri, memerintah diri sendiri, menanamkan ke diri sendiri bahwa saya nanti macan, saya juga macan, saya macan. Termasuk saya pernah ketemu sama salah satu ahli hikmah, beliau menyebutkan apapun dalam ayat Al-Quran, jika kita wiridkan itu akan ada khodamnya. Apapun ayat Al-Quran, yang penting diwiridkan itu akan ada khodamnya. Ya kan sebuah asumsi dari tadi tersebut. Masih mending itu mah, Mang Jaki. Lebih parah mah kitab kuning. Katanya kalau diniatkan itu per huruf, katanya per huruf akan jadi khodam. Nih sakti kali santri Indonesia ini. Lah kita di pondok 3 tahun aja ya, nggak usah lama-lama, 3 tahun aja di pondok menghatamkan berapa kitab itu, Mang Jaki. Katanya ada khodamnya nanti. Berapa ribu khodam tuh kalau kita amalin? Awamil aja. Waduh berapa itu khodamnya? Ya berarti tentang tadi Kang Mahesa kembali yang tadi berarti pemahaman seperti tadi ya berani maksudnya ya mengkritik Bukhari Muslim bahkan dia memaudukan, berarti memang pemahaman yang harus dijauhi ya. Ekstrim ya, pemahaman terlalu ekstrim lah. Setahu saya yang berani mengkritisi Bukhari Muslim ya cuma Syiah. Setahu saya cuma orang Syiah. Siapa yang berani kritik terhadap Bukhari Muslim? Ya orang Syiah. Kenapa persoalannya? Karena dasarnya Imam Bukharinya sebenarnya yang mereka kritik itu. Dasarnya kan dari situ berangkatnya. Imam Bukharinya yang mereka tolak. Iya, Imam Bukharinya mereka tolak. Kalau tentang kasus ini ya, jadi banyak sekali hadis yang didoakan bahkan dimaudukan dalam Sahih Bukhari Muslim, termasuk salah satunya itu hadis tentang para malaikat, kemudian tentang bid'ah dalam Tirmidzi, tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Nah itu mereka dhaifkan. Kemudian tentang Muawiyah yang mutu alal kafir. Iya. Hanya orang Syiah yang mengkafirkan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Ya misalnya itu yang dulu hadisnya emang Dr. Awi itu hadis sunni gitu, ditarim dia mana dan memang punya riset ilmiah tentang hadis-hadis tersebut gitu, termasuk yang hadis tentang bid'ah. Kalau yang Ibnu Syihab ini ya kita bisa katakan dari Syiah gitu. Iya bisa jadi sebenarnya, tapi saya belum melakukan penelitian, udah males aja lah. Lagian dia juga ya dia kelasnya sama juga dengan kita. Waalaikumsalam Sadam, naik aja. Bebas mumpung lagi santai. Males, yang minta banyak, yang minta menanggapimu apa itu. Setelah saya ngobrol siapa itu temennya atau siapa yang kenal yang menyebut dia Syiah tuh udah aja males. Walau saya belum yakini dia Syiah ya, belum tahu pastilah. Di setiap labnya banyak yang komen-komen dia Syiah. Ketika dia bilang Syiah dia selalu bilang saya akhirnya pikir Syafi'i.
Tapi kalau dia bilang Muawiyah itu kafir, saya yakinkan dia Syiah. Karena hanya Syiah yang mengkafirkan Muawiyah. Nah, itu bahkan ada satu kitab khusus membahas tentang hadis itu Kang Mesa. Hadis al-bahsu fi Muawiyah mati alamilati itu. Tentang hadis itu. Saya tanya kenapa? Saya tanya kenapa hadis Muawiyah mati alal kafir itu ala ghairil itu tidak ada di kutubus sita. Karena saya cari kan nggak ada. Ternyata kata dia ya nggak akan ada di kutubus sita. Karena standar penyusunan kutubus sita itu ya dinasti Umayyah, Bani Umayyah sama dengan bunuh diri. Tidak ada. Ya, itu alibi orang Syiah begitu memang. Assalamualaikum.